Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anak, siswa-siswi SMK Bina Islam Mandiri Kersana jurusan TKJ. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya, meninggalkan bumi NKRI yang kita cintai ini. Baiklah, siswa-siswi SMK Bisma untuk TKJ. Saya kali ini akan memberikan materi tentang mengevaluasi kontrol panel hosting. Apa itu cPanel hosting ya? Mungkin kalian ya pernah mendengar gitu ya, pernah mendengar tentang hosting. Nah, hosting itu dapat diartikan sebagai tempat untuk menampung segala macam data yang diperlukan untuk membangun sebuah website. Website bisa diibaratkan sebagai rumah tempat kita tinggal yang dapat diisi dengan hal apapun yang kita sukai. Untuk menyewa atau membeli sebuah rumah tentu diperlukan tanah. Ibaratnya hosting ini adalah tanah yang di atasnya berdiri rumah milik kita sendiri. Setelah dibangun sebuah rumah, kita harus menginformasikan alamat rumah kita ya agar orang lain itu dapat mengunjungi. Nah, alamat itulah yang kemudian dinamakan dengan domain ya. Misalkan ya yang sering kita lihat itu ada www.facebook.com, www.blibli.com, www.shopee.com, www.bukalapak.com dan lain-lain. Jenis-jenis hosting ya, jenis-jenis hosting. Pertama adalah free hosting. Namanya juga free hosting, berarti hosting yang gratis gitu ya. Cuma kekurangannya hosting gratis ini biasanya cukup terbatas kapasitas penyimpanannya. Layanannya pun mungkin ya sangat terbatas dan tidak memungkinkan pengguna memiliki domain pribadi. Nah, maksudnya gimana? Nih, misalkan kita akan membuat membuat domain dengan WordPress atau dengan Blogger. Nah, nanti nama wordpress.com atau blogger.com-nya itu nanti akan selalu mengikuti gitu ya. Jadi kita tidak punya kebebasan untuk memiliki domain pribadi. Ya, domain pribadi tanpa embel-embel dari penyedia hosting tersebut. Kemudian ada share hosting. Untuk hosting berbayar, biasanya orang paling banyak menggunakan hosting dengan sistem share karena harganya cukup terjangkau. Dalam beberapa situs website ditempatkan dengan server yang sama dan saling berbagi sumber daya, ya seperti RAM dan CPU. Untuk keperluan blog pribadi dengan pengunjung yang tidak terlalu banyak, layanan thread hosting biasanya sudah lebih dari cukup. Ya, salah satu share hosting yang cukup bagus dengan harga yang bersahabat adalah hosting Domainisia, ya. Oke, lanjut. Ada dedicated hosting, ya. Dedicated hosting ini mirip-mirip dengan share hosting, hanya saja satu buah server digunakan hanya untuk satu akun website, ya. Kalau dari share hosting ya, share hosting itu satu server untuk banyak website. Ya, tentu performanya juga akan berbeda dengan yang dedicated hosting. Oke, dedicated hosting itu ada dua macam. Ada colocation, ya, di mana mesin atau server disediakan oleh klien sendiri.
yang kemudian diletakkan di pusat data penyedia hosting. Misalkan saya akan membuat hosting ya untuk web saya, maka saya itu harus menyediakan server sendiri, ya server sendiri yang kemudian servernya itu kita letakkan di pusat data penyedia hosting. Kemudian yang kedua, macam jenis dari dedicated hosting adalah dedicated server. Mesin atau server disediakan oleh pihak penyedia hosting. Jadi kalau tadi colocation itu servernya itu dari kita yang nanti akan membuat hosting sendiri. Kalau dedicated server kita terima beres gitu ya. Jadi servernya ini disediakan oleh penyedia hosting. Dengan memilih dedicated hosting, pengguna mendapatkan keuntungan berupa apa? Performa yang lebih baik dan privasi yang lebih terjaga, karena tidak ada pihak lain yang ikut memakai server. Ya, kenapa? Karena satu server hanya untuk satu website. Kemudian selanjutnya ada VPS hosting, ya, virtual private server. Mirip juga dengan share hosting, namun sumber daya yang ada lebih besar. Ya, klien dapat menginstal aplikasi dan menggunakan semua sumber daya yang ada tanpa perlu berbagi dengan klien lainnya, gitu. Baik VPS hosting atau dedicated hosting itu sangat cocok untuk website yang memiliki puluhan ribu pengunjung lebih setiap harinya, ya. Oke, kemudian cloud hosting. Nah, cloud hosting merupakan jenis hosting yang terdiri dari banyak server, di mana masing-masing server ini akan selalu berinteraksi satu sama lain dan saling terhubung untuk menjaga performa website. Dengan menggunakan cloud hosting, ya, pengguna diuntungkan dengan tidak perlu adanya khawatir akan terjadinya ketidakstabilan pada server atau keterbatasan sumber daya, ya, seperti misalnya pada share hosting gitu. Nah, karena ini jumlah servernya banyak gitu ya, banyak di mana server ini akan saling berinteraksi satu sama lain, dan tentunya ini akan bisa menutupi dari kekurangan server lainnya gitu ya. Dan tentu ini akan bisa memberikan jaminan ya kepada klien atau kepada pengguna untuk kestabilan dari websitenya dan tidak ada kekhawatiran pada server dan keterbatasan sumber daya. cPanel yang paling populer saat ini dan kuat brandingnya itu adalah cPanel dan Flash, di mana kedua kontrol panel ini merupakan aplikasi yang berbayar setiap bulan bagi sebuah provider hosting untuk diinstal dalam servernya. Namun untungnya itu ada beberapa kontrol panel alternatif yang bersifat gratis, ya, open source, yang tersedia untuk di-download secara gratis dengan fitur hampir sama dengan yang berbayar. Yang pertama ada cPanel. Ya, cPanel adalah kontrol panel hosting yang berbasis Unix atau Linux. Antarmuka grafisnya itu membantu Anda untuk mengelola website beserta akun hosting Anda dengan sangat mudah dan cepat. cPanel itu memberi kita akses penuh ya untuk mengatur situs web dan administrasi hostingnya melalui web browser, misalnya seperti membuat database, membuat akun email, dan mengelola file website gitu ya. Itu cPanel. Kemudian yang selanjutnya ada EHCP, Easy Hosting Control Panel, adalah sebuah software ya gratis untuk menjaga server hosting berbasis web. Dengan menggunakan EHCP, ya, kita dapat mengelola database MySQL,
akun email, akun domain, dan banyak lagi. EHCP ini adalah satu-satunya software yang telah support untuk engine, ya, kemudian untuk PHP yang tidak menggunakan Apache dan memberikan kinerja yang baik untuk server low end, ya, low end server yang mungkin ya menengah gitu ya, menengah dan tidak membutuhkan spesifikasi yang tinggi gitu ya. Oke, itu jenis dari cPanel hosting yang nanti akan kita praktekin itu ya. Ada cPanel, kemudian ada EHCP. Lalu prinsip dan cara kerja kontrol panel seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari alurnya ya, alur kerja dari cPanel ada web developer. Web developer itu berarti pengembang web ya, seperti kita yang lagi belajar gitu ya, untuk membuat web server tuh. Web developer kemudian diarahkan ke cPanel hosting, kemudian ke web server, setelah itu terakhirnya ke website. Nah, seperti ini penjelasannya. Pertama, seorang web developer itu mengembangkan websitenya secara offline. Ya, kita membuat web servernya secara offline dulu dengan menggunakan operating system apa gitu ya, menggunakan bahasa apa, bebas gitu ya. Website tersebut tentunya sudah didesain sedemikian rupa, baik dengan menggunakan tambahan desain yang dibuat dengan aplikasi AI, ya, Adobe Illustrator atau Photoshop, atau mungkin hanya dengan menggunakan CSS atau HTML saja. Ya, ini bahasa pemrograman ini. Dalam hal ini, developer juga dapat membuat website seperti Adobe Dreamweaver ya, Adobe Dreamweaver, sehingga tidak perlu menyentuh bahasa pemrograman. Ya, ini untuk bikin website yang tidak perlu menghafal bahasa pemrograman, mungkin kita bisa menggunakan Adobe Dreamweaver. Setelah developer selesai membuat website secara offline, selanjutnya developer atau pengembang akan membeli nama domain ya, beserta paket web hosting agar web tersebut dapat tampil online di internet. Ya, nama domainnya itu apa gitu ya, misalkan www.smkbisma.sch.id. Ya, itu nama domainnya, Bisma misalkan. Nah, setelah kita mendapatkan nama domainnya gitu ya, mendapatkan nama domain, pengembang atau developer dapat menggunakan atau mendapatkan akun hosting ya. Nah, dari situlah si pengembang itu dapat masuk ke cPanel ya, kontrol panel, dan melakukan perubahan atau konfigurasi pada website. Seperti yang sudah kita ketahui, ini ada beberapa fitur yang disediakan oleh cPanel ya, seperti file manager, FTP account, MySQL database, remote MySQL, dan lain-lain. Nah, ini nantinya bisa kita konfigurasi sendiri gitu ya, tanpa harus dibuatkan oleh penyedia layanan hosting. Jadi kita yang nanti akan melakukan konfigurasi atau melakukan setting pengaturan pada website kita sesuai dengan keinginan tentunya gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, mungkin itu aja dulu ya untuk penjelasan mengenai cPanel hosting ya, kontrol panel hosting. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa memberikan pemahaman buat kalian gitu ya. Jika nanti tidak paham, bisa nanti kita diskusikan bareng ketika nanti kita akan tatap muka.
Saya kira itu, mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat, terhindar dari COVID-19, dan jangan lupa tetap patuhi prokes kesehatan. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.